Saya kira ini yang kami perlu sampaikan, dan mungkin ada sedikit satu dua kata dari Bapak. Terima kasih Bapak Kabid sekaligus PT Sekretaris Dinas PDAK Kota. Bapak Ibu, ini gambaran apa yang dilaksanakan oleh kita semua. Saya tidak mau bilang Bapak Ibu karena saya ada di sini juga. Oleh sebab itu, ini tanggung jawab Bapak Ibu dan saya untuk kita memperhatikan. Tidak usah berkecil hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau tidak ada evaluasi nanti kita tidak bisa maju. Malah saya minta supaya hasil ini memicu kita, seperti Bapak Kabid bilang tadi, untuk dalam waktu yang sisa ini Bapak Ibu, kita bisa melakukan langkah-langkah strategis tapi ampuh. Makanya tadi saya sudah bilang, saya minta Bapak Ibu semua untuk bebaskan anak-anak kita di kelas 6 dan kelas 9 dari semua kegiatan yang tidak mendukung kegiatan TKA. Supaya apa yang disampaikan ini Bapak Ibu untuk matematika, untuk bahasa Indonesia, di hasil tryout yang kedua nanti ada perubahan. Kenapa? Karena soalnya tetap sama, hanya urutannya yang nanti tidak sama. Nah, saya juga berterima kasih tadi disampaikan Pak Kabid bahwa soal-soal ini standarnya untuk standar kerumitannya itu lebih tinggi. Soal jumlah soalnya pun kita lebih 10 soal. Dari soal TKA nanti sebanyak 30 soal. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika anak-anak kita sudah dilatih dalam waktu yang sama dengan soal yang lebih pada saat tryout, berarti nanti mereka lebih punya banyak waktu untuk pada saat pelaksanaan TKA nanti. Jadi itu Bapak Ibu, sekali lagi ini pertaruhan harga diri kita semua. Jangan sampai kita kalah dari teman-teman yang ada di luar tersebut. Ini saya tadi lupa tampilkan, ada waktu kegiatan konsolidasi daerah Bapak Ibu. Itu ada pemberian penghargaan. Maaf, saya mohon kesabaran Bapak Ibu, saya lihat di data dulu. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang kita itu kalah dari teman-teman di luar. Soal nilai rapor dahulu kita kalah dari mereka. Mereka tertinggi. Kemudian pelaksanaan SPMB Palita Juknis itu juga kita kalah dari Sumber. Dan ada beberapa hal. Kami menang untuk penyediaan sarana dan prasarana. Kita juara satu. Ini Bapak Ibu sebenarnya hal-hal yang harus kita perhatikan bersama. Sehingga Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi betul-betul dia menang dalam banyak hal. Dan hasil ini Bapak Ibu, sekali lagi, ini hasil kerja kita bersama. Yang harus menjadi perhatian kita bersama juga. Kita lihat, coba saya mau izin tampilkan satu saja. Yang presentasinya tadi, grafik belakang tadi. Ya ini, dua apa ini? Artinya masih banyak yang nilainya kurang. Itu 83,46% untuk matematika. Yang istimewa itu hanya 9 orang, capaian 13%.
Yang baik itu rentang 71 sampai 85, 380, ulangi, 266 orang. Lebih banyak 5.843 orang yang atau siswa yang nilainya kurang. Kalau saja kita bisa dongkrak kita punya anak-anak ini. Dongkrak dalam artian mereka punya nilai. Itu yang memadai. Ya. 56 sampai 70. Kita hanya sampai 15 saja, saya pikir itu. Jadi seperti Pak Okto sampaikan tadi, satu digit saja naik, itu berarti. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini untuk bahasa Indonesia. Memadai lumayan, 26%. Yang baik, 24%, 24,98. Istimewa lebih banyak dari matematika, 6,49%. Dari jumlah siswa tadi yang sekian ribu itu tadi. Nah, ini Bapak Ibu sekali lagi, kita bergerak dari sini sudah. Dasar pijakan kita di hasil tryout pertama ini, supaya nanti tryout kedua yang akan kita lakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 2 minggu ini, itu bisa kita tingkatkan hasil kita sama-sama. Bisa kok Bapak? Ada suara kecil, Bapak kecil. Bisa keluar nama? Kalau bisa berarti dia bisa. Karena kekuatan ada di Bapak Mama semua. Ya, kekuatan kami ada di Bapak Mama semua. Nah, oleh sebab itu, kalau Bapak Mama bilang bisa, saya optimis pasti bisa. Tapi kalau Bapak Mama bilang tidak bisa, berarti saya jenuh. Ya, karena kebahagiaan saya terletak di Bapak Mama semua. Tapi kalau Bapak Mama bilang Noe, berarti beta apa kan? Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian untuk komitmen yang luar biasa ini. Saya pegang janji kita bahwa kita bisa. Ya. Kita bisa. Kita minta kita semua kita bisa. 1, 2, 3, kita bisa. 1, 2, 3, kita bisa. 1, 2, 3, kita bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bapak PLT ya. Jadi hari ini dengan melihat hasil trial pertama, kita dalam satu roh ya toh, berkomitmen bahwa minimal 1 digit di trial kedua hasil akan 5. Ya, tidak apa-apa dulu kita begitu. Itu tanda harus tete begitu. Sekarang itu sudah udah tete begitu. Secara nasional akan diperingkat menurut provinsi di dulu ujian nasional. Dan selalu LDP 33, 34, 32, 33. Nah, oke lah itu akumulasi. Tetapi di Kota Kupang kita harus lebih, kita harus umumkan skala tertinggi Kabupaten TT. Saya tersinggung berat. Ya di sisi lain saya bangga satu daerah. Ya, tetapi kan saya ada di sini. Begitu. Nah, saya begini. Orang akan mengatakan kalau kita yang terpilih orang tidak tahu. Kenapa? Ya, mereka jaringan satu tidak masalah. Pimpin usaha seperti yang tadi mobil kita tidak masalah. Wajar mereka. Tapi kalau kita kalah mereka, kota benang hanya garis. Dong kepala konjang seperti artis berjalan. Pergi dong punjang bangsa dari jauh wangi sama kita. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus tunjukkan bahwa memang kita dari fasilitas lebih baik, maka hasil pun harus berbanding miliar. Kita lebih baik, ya. Kita beri aplaus untuk kita akhiri. Nanti Bapak Ibu snack habis, SD pulang sudah langsung pulang tidak ada makan. SMP 15 menit nanti ibu siapa dari kirim di gasnya itu bersama dengan tim dan oh ya kirim di Kriksa kirim pendidikan tinggi Riset Teknologi nanti akan bersama dengan SMP mungkin 15 menit saja baru
Lalu berikut teman-teman pengawas bahwa teman-teman pengawas sudah untuk turun dari sekolah binaan mengatur strategi untuk meningkatkan hasil di perayaan kedua. Kami titip tugas ini di pengawas karena kami punya tenaga dan waktu yang kesibukan kami tidak akan setiap hari bersama dengan Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak boleh sampai itulah Pak PRT yang sampai. Ya, jadi jangan tanya-tanya Pak ada atau tidak ada kerja kalau sini. Nah, begitu. Oke, demikian. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Selamat ngopi. Kami sekian. PLT Kadis Pendidikan. Bapak, ini hasil TKA kita SDMI, SMP MTS. Hari ini di tahap pertama kita masih kurang di soal numerasi dan literasi ini. Dirasa kurang. Mungkin harus ada hal apa yang kita kejar lagi di periode kedua. Yang pertama, memang ini harus kita sadar bahwa ini hasil tryout. Siap. Tahun ini kan baru mau tryout untuk SD dan SMP. Siap. Nah, di mana-mana yang namanya baru pertama kali kan memang agak ada perubahan lah. Tapi kan bersyukur karena bisa melaksanakan tryout pertama ini dengan baik. Satu, selain kita menguji fasilitas yang akan kita pakai, yang kedua kita menguji juga sejauh mana kekuatan jaringan yang akan digunakan pada saat pelaksanaan TK itu sendiri. Jadi uji coba jaringan juga kita lakukan di sini. Kemudian yang ketiga, kita mau mengetahui sejauh mana kesiapan anak-anak kita, baik itu SD maupun SMP, untuk mereka masuk nanti di TKA, tes kemampuan akademik di bulan April yang akan datang. Nah, dengan pelaksanaan tryout pertama, itu tingkat kesulitan soal itu lebih tinggi biasanya. Dan kita melebihkan 10 soal dari 30 soal standar. Jadi dalam tryout ini ada 40 soal yang kita sampaikan ke anak-anak dengan waktu yang sama. Nah, oleh sebab itu dari tryout pertama ini kita sudah lihat hasilnya dan memang masih banyak yang kurang, artinya belum sesuai standar. Nah, ini menjadi tolak ukur bagi pelaksanaan tryout kedua. Jadi hari ini kita berkumpul dengan seluruh kepala sekolah SDMI maupun SMP dan MTS untuk kita semua pakai hasil tryout pertama menjadi dasar pijakan untuk melakukan tryout tahap kedua yang akan dilaksanakan 2 minggu dari sekarang. Dengan demikian, dalam waktu yang tersisa ini kami sudah menginstruksikan untuk semua kepala sekolah wajib untuk mempersiapkan anak-anak didiknya, yaitu kelas 6 dan kelas 9. Siap. Kami sudah instruksikan untuk dibebas tugaskan dari segala macam kegiatan dan harus fokus untuk persiapan pelaksanaan TKA di bulan April ini. Optimisme kita ke tahap yang kedua ini, Pak. Kami punya optimisme bahwa dari pelaksanaan tryout kedua nanti akan ada peningkatan. Karena kami sudah bersepakat tadi harus semuanya naik dan itu janji Bapak Ibu dan termasuk kalau mau dibilang ini menjadi kebanggaan kita bersama ketika nanti tryout ini pelaksanaan yang kedua akan lebih tinggi dari pelaksanaan yang pertama. Dan kami juga optimis anak-anak kita akan lebih siap untuk menghadapi tes kemampuan akademik di bulan April ini. Terima kasih untuk kami mohon dukungan siap dari seluruh orang tua, kami mohon dukungan dari seluruh warga masyarakat yang berada di lingkungan masing-masing. Mari kita ciptakan lingkungan keluarga maupun lingkungan di mana anak-anak kita ada untuk mendukung anak-anak kita dalam mempersiapkan diri pada untuk sekali lagi menghadapi tes kemampuan akademik tahun 2020. Itu Pak menjadi indikator begitu. Kalau kupon berhasil berarti dinilai juga ada kompetensi. Jadi numerasi diwakili oleh matematika, kemudian literasi diwakili dengan pelajaran bahasa Indonesia.
Baik, terima kasih untuk komentar Bapak. Salam sukses Bapak, salam literasi Bapak. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Yang pertama, selamat datang untuk Ibu Vira dan teman-teman dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang sudah berkenan hadir pada hari ini untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan keberadaan Sekolah Unggul Garuda. Sampai dengan hari ini Bapak Ibu sekalian, kita masih peminat SMA Unggul Garuda dari Kota Kupang juga masih rendah. Oleh sebab itu, ini bertepatan juga dengan rapat koordinasi sebenarnya Bu Fira dan Bapak Ibu sekalian tentang hasil tryout TKA kemarin. Jadi tadi berkumpul seluruh kepala BPD SD SMP, dan setelah itu yang SD pulang tinggallah kepala BPD SMP di rumah ini. Oleh sebab itu saya tidak memperpanjang lagi pengantar ini. Dengan hormat saya persilakan Ibu Vina untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan Sekolah Unggul Garuda. Silakan. Selamat pagi, salve, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Betul ya? Oke, baik. Terima kasih Ibu Bapak, Pak Ernest serta jajaran atas kesempatan. Ini kebetulan sekali ya Pak Ernest ya. Jadi memang kami ditugasi, nanti juga Bu Direktur, Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif dari Ditjen Saintek juga akan bergabung. Beliau sedang ada rapat untuk persiapan di kurikulumnya Pak. Dan perkenalkan, saya Vira Agustina, Ketua Tim Sekolah Garuda Academy, yang kebetulan juga bertanggung jawab untuk penyelenggaraan SMA Unggul Garuda Baru di sisi layanan akademiknya serta SMA Unggul Garuda Transformasi. Dan pada pagi hari ini kami ingin berbagi kembali, mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah mendengar sebelumnya mengenai SMA Unggul Garuda Baru, di mana salah satu dari 4 sekolah SMA Garuda Baru yang pertama akan berdiri di Indonesia itu salah satunya ada di NTT, tepatnya di SOE di Timur Tengah Selatan. Nah, jadi sebagai tuan rumah ya bisa dibilang gitu ya, kami ingin menyelenggarakan sosialisasi pada hari ini. Tujuannya untuk memberikan informasi dan berharap ini kebetulan yang hadir para kepala sekolah, betul ya Bapak ya? Iya. Bapak Ibu kepala sekolah SMP, MTS dan yang sederajat ini nanti bisa menyampaikan materi yang akan kami sampaikan hari ini. Baik. Oke. Ya, dan selanjutnya Sekolah Unggul Garuda itu SMA Unggul Garuda Baru adalah SMA tetapi dia menyelenggarakan pendidikan khusus. Nah, ini mungkin yang agak berbeda gitu Ibu Bapak dengan pendidikan umum, karena pada pendidikan khusus ini memang Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda didesain untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak yang masuk dalam kategori cerdas istimewa, berbakat istimewa. Mungkin Ibu Bapak sudah pernah mendengar istilah tersebut ya, karena memang anak-anak ini yang potensinya luar biasa di bidang akademik, tetapi selama ini paling minim sebetulnya layanan pendidikan buat anak-anak ini gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh kita suka menerjemahkannya salah gitu Pak Ernest. Anak-anak yang suka tidur di kelas, anak-anak yang kadang jadi usil ke temannya gitu ya, karena dia udah selesai, temannya baru kerjakan 1 nomor, dia sudah 20 nomor misalnya gitu ya. Jadi ada anak-anak yang memang memiliki kecerdasan di atas rata-rata seperti itu. Dan konsep ini biasanya kita sebut sebagai 1% population Pak. Ya, jadi di setiap negara sebetulnya ada sistem seperti ini. Singapura, di negara-negara maju, mereka memang menyelenggarakan pendidikan khusus bagi anak-anak ini.
Kenapa? Karena anak-anak inilah yang nanti biasanya akan menjadi ahli, menjadi expert di berbagai bidang, karena kemampuan mereka untuk secara cepat mempelajari sesuatu seperti itu. Dan SMA ini adalah sekolah atau satuan kerja di bawah Dikti Saintek. Jadi jika ibu bapak sesuai undang-undang otonomi daerah kan SMA itu ada di bawah kewenangan provinsi, tetapi karena ini adalah sekolah khusus, jadi SMA dengan pendidikan khusus di bidang STEM, jadi fokusnya adalah bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi dia ada di bawah Dikti Saintek. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, kenapa Dikti ngurusin SMA gitu ya? Nah, karena SMA Unggul Garuda Baru ini konsepnya adalah, mungkin kalau ibu bapak pernah dengar college ya, kalau di Amerika ada college, ada preparation school. Nah, jadi konsepnya adalah sekolah persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi terbaik dunia. Nah, itu gambarannya seperti itu. Dan setiap tahunnya nanti dimulai dari tahun ini kami akan membuka seleksi nasional. Jadi ini seleksinya nasional ibu bapak, bukan sistem zonasi. Dia sifatnya nasional seleksinya, di mana nanti setiap kelasnya itu terdiri atas 8 rombel. Setiap rombelnya itu maksimal 20 anak. Jadi yang diterima nanti di SOE itu 160 anak. Nah, kami berharap nanti putra-putri terbaik NTT bisa mewakili NTT masuk ke sana, seperti itu. Selanjutnya, ya, jadi visi misi dari sekolah Garuda ini seperti yang tadi saya sampaikan, dia berfokusnya pada STEM. Itu yang membedakan dia. Jadi dia adalah pendidikan khusus yang ditujukan untuk menghasilkan talenta unggul yang siap bersaing global di bidang STEM. Seperti itu ibu bapak. Baik, selanjutnya, ya, SMA Unggul Garuda Baru ini adalah salah satu dari program hasil terbaik cepat Presiden. Jadi tentunya ini sebuah kebanggaan dan kami juga sangat bangga pemerintah Provinsi NTT sudah berinvestasi luar biasa ya Pak Ernest ya, karena sekolah ini merupakan lahan yang saat ini sedang dibangun, merupakan hibah dari pemerintah Provinsi NTT. Berarti ini kan pemerintah provinsi ingin punya investasi nih supaya ada layanan pendidikan yang berkualitas, yang berstandar internasional, yang nantinya akan hadir di tengah-tengah ibu bapak di NTT seperti itu. Jadi ini salah satu PHTC-nya Presiden dan sudah ada perpresnya nomor 116 tahun 2025. Diawalinya memang dengan Impres dan sudah ada Permen Dikti Saintek nomor 53 tahun 2025 tentang OTK-nya. Jadi tahun ini akan dibuka Juli besok, di tahun ajaran besok akan dibuka 4 sekolah. Jadi ada di Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, serta di Nusa Tenggara Timur. Gitu. Jadi nantinya akan ada 20 sekolah sampai 2029. Jadi NTT termasuk pionir ya, bisa dibilang ya, angkatan pertama. Dan tepuk tangan buat kita semua. Iya. Ini adalah langkah yang sangat penting, insya Allah buat pembangunan SDM NTT juga ke depannya. Selanjutnya, nah, SMA Unggul Garuda ini sesungguhnya adalah sebuah bagian dari ekosistem sekolah unggul ibu bapak. Jadi nanti mungkin Pak Ernest selain mungkin nanti bisa berkoordinasi juga ya dengan Pak Kadis Provinsi. Selain SMA Unggul Garuda Baru, ada juga yang namanya SMA Unggul Garuda Transformasi. Apa bedanya? Jadi kalau SMA Unggul Garuda Transformasi itu tadi yang di pilihan atas itu ya, itu adalah program yang kami berikan, program pengayaan yang kami berikan bagi SMA yang sudah memiliki keunggulan. Jadi SMA yang sudah ada. Ini levelnya SMA atau MA gitu. Nah, kami memberikan
persiapan penerimaan untuk perguruan tinggi terbaik bagi siswa, gurunya, GTK-nya, serta manajemen sekolah. Dan ini sifatnya program pengayaan. Jadi kami tidak mengubah kurikulum, kepegawaian gurunya misalnya, lalu operasional sekolahnya tidak ya, rekrutmen gurunya gitu. Di tahun lalu kami punya 12 sekolah Garuda Transformasi, misalnya Pradita Dirgantara, Taruna Nusantara, lalu MH Tamrin Jakarta gitu ya. Memang kemarin belum ada dari Nusa Tenggara gitu ya. Jadi dari Aceh sampai Sorong ada gitu ya. Dan ada 5 sekolah negeri, 5 sekolah swasta, dan 2 mandiri Sancadikia. Jadi kami tidak mengubah operasionalnya, tetapi kami memberikan program tambahan bagi siswa, guru, dan manajemen sekolahnya. Nah, targetnya sama seperti SMA Unggul Garuda Baru, agar lulusannya nanti mampu bersaing dan masuk ke perguruan tinggi terbaik dunia, seperti itu. Nah, sementara untuk SMA Unggul Garuda Baru, seperti yang saya tadi jelaskan, bahwa ini adalah betul-betul sekolah yang dibangun ya dari awal. Jadi semuanya kita siapkan, dan ini adalah satuan kerja di bawahnya di Desaintek. Kami membangun ini di atas 3 pilar penyeimbang. Jadi yang paling utama adalah akses. Selama ini kan yang tadi saya sampaikan, banyak anak-anak cerdas kita misalnya, apalagi kalau mereka berasal dari keluarga tidak mampu, ya mereka gak akan pernah dapat akses ke pendidikan seperti yang mereka butuhkan gitu ya. Jadi akhirnya ya tadi yang saya sampaikan, kadang anak-anak ini ya di kelas ya tadi yang tidur lah, yang gusil sama kawan gitu, karena memang mereka sebetulnya punya kebutuhan atas pendidikan khusus ini gitu ya Ibu Bapak. Akses itu yang ingin kita buka. Lalu yang kedua, inkubator pemimpin. Jadi di sekolah ini adalah sekolah berasrama. Jadi mereka akan digembleng selama 3 tahun juga untuk membangun kepemimpinannya, serta aspek yang tidak kalah penting, kami akan mengasah akademik dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita ingin lulusannya itu gak pintar sendiri untuk dirinya aja gitu, tetapi dia akan mulai dikenalkan dan mulai membiasakan dirinya untuk bagaimana melalui kemampuan akademiknya berkontribusi menyelesaikan permasalahan di masyarakat, seperti itu. Selanjutnya, dan ini yang kalau ditanya apa sih kelebihannya SMA Unggul Garuda Baru gitu ya. Yang pertama, kurikulumnya Ibu Bapak. Sebagai SMA negeri, tentu kami membuat sekolah ini dengan kurikulum nasional sebagai dasarnya. Jadi kurikulum nasional memang akan diajarkan, namun akan ada pengayaan dengan beberapa kurikulum tambahan. Yang pertama adalah kurikulum IBDP, International Baccalaureate, ini akan diterapkan di kelas 11-12. Jadi anak-anak di SMA Unggul Garuda Baru nanti lulus punya 2 ijazah. Ada ijazah nasional dan ijazah IB gitu ya. Dan anak-anak IB ini karena dia sudah terstandar internasional, potensi mereka untuk masuk ke perguruan tinggi terbaik dunia juga semakin besar. Lalu yang kedua adalah kurikulum penguatan STEM, karena tadi yang saya sampaikan ini sekolah ini berbasis STEM. Jadi anak-anak akan mendapatkan pembinaan untuk mulai mengembangkan riset-riset kolaboratif, dan nanti mereka sudah punya riset kolaboratif dengan perguruan tinggi gitu ya. Jadi mereka memang ditujukan untuk persiapan menuju perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, kurikulum pengembangan karakter peserta didik di sekolah berasrama. Jadi pengembangan karakter juga menjadi titik beratnya juga. Nah, nantinya tentunya sekolah berasrama ini akan dilengkapi fasilitas modern yang lengkap, dan nanti bukan hanya siswanya, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan itu seluruhnya akan tinggal bersama di kawasan sekolah itu. Jadi ya gurunya pun tinggal di situ Pak, jadi nggak pulang pergi ya. Karena misalnya, jadi betul-betul tinggal bersama di sana gitu. Dan ya tentu pasti ada pulangnya ya, mungkin kali ini. Ya, jadi pembinaan itu betul-betul anak-anak akan terima sejak bangun hingga tidur gitu. Jadi bukan hanya di intrakurikuler, tetapi kokurikuler dan ekstrakurikuler itu akan didesain. Dan yang tidak kalah penting adalah ini 100% gratis. Ini yang juga mungkin perlu disampaikan ke siswa-siswa Ibu Bapak. Mereka akan mendapatkan beasiswa penuh
untuk pendidikan dan biaya hidup. Jadi mereka nanti bukan hanya tidak perlu bayar sekolah, udah dibayar sama negara ya, bukan gratis, jadi dibayar sama negara. Jadi biaya sekolahnya, seragamnya, perlengkapan sekolahnya, sepatunya itu semua udah ditanggung sama negara. Jadi ibaratnya dia bawa dirinya lah untuk belajar, buku udah disiapkan gitu ya, seragam semua udah disiapkan gitu. Jadi betul-betul dia ke sekolah itu tujuannya ya belajar gitu ya. Fokus dia adalah mengikuti pembinaan dan pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Jadi dan ini sampai mereka lulus. Dan bahkan kami akan memberikan ini yang mungkin berbeda dengan sekolah umum ya biasanya, pembinaan dan fasilitasi untuk masuk ke perguruan tinggi terbaik dunia. Jadi mereka akan difasilitasi, mereka itu nanti cita-citanya sudah bukan hanya masuk ke perguruan tinggi negeri di dalam negeri, tapi mereka udah diajak berpikir untuk masuk ke Oxford, ke MIT, ke Yale misalnya gitu ya, atau masuk ke NUS, NTU. Jadi mereka akan dibina, akan difasilitasi, dikembangkan portofolio mereka gitu ya, sehingga nanti mereka lulus itu gak cuma lulus saja, tetapi mereka sudah punya portofolio dan personal branding yang kuat gitu. Jadi itu yang akan mereka terima hingga nanti masuk dan mendaftar ke perguruan tinggi terbaik dunia. Dan mereka juga berpotensi untuk mendapatkan beasiswa sarjana untuk ke perguruan tinggi terbaik dunia tadi. Jadi ada beasiswa Garuda Sarjana juga gitu ya. Dan operasional dari SMA Garuda baru ini dibiayai menggunakan dana abadi pendidikan LPDP. Jadi itu salah satu bentuk komitmen kami agar sekolah ini berjalan terus, bukan jadi program 5 tahunan gitu ya. Nah itu yang juga kami upayakan Ibu Bapak gitu ya. Jadi ini nanti akan dibiayai melalui LPDP seperti itu Ibu Bapak. Jadi ini mungkin nanti bisa disampaikan ya ke siswanya. Jadi mungkin kemarin belum banyak yang daftar PNS, bisa jadi karena belum terlalu terinfo gitu ya, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya oh ya, selanjutnya lagi ya, ini mungkin saya skip aja ya. Oke, ya ini prinsip dan nilai dasar ini kami akan betul-betul menjaga objektivitas, transparansi, akuntabilitas, sikap yang non diskriminatif dan keberpihakan afirmatif. Tentunya akan ada kebijakan afirmatif bagi anak-anak khususnya dari 4 provinsi yang menjadi lokasi sekolah gitu ya. Tetapi tentu kami tetap berpihak pada anak. Kami memastikan anak-anak ini memenuhi kualifikasi untuk mereka bisa bersekolah. Karena kami juga tidak ingin nanti anak-anak tingkat drop out-nya tinggi gitu ya. Bukan drop out sih, sebenarnya nanti pasti kalau mereka tidak bisa mengikuti pelajaran nanti kita akan salurkan ke sekolah umum gitu ya. Cuma kita berharap ini betul-betul anak-anak pilihan yang akan membangun NTT juga ke depannya seperti itu. Selanjutnya mungkin boleh sambil di ini saja. Ya, nah ini yang pertama di Timur Tengah Selatan NTT. Kami akan mendesain sekolahnya itu tetap ada nilai-nilai dari kearifan lokalnya seperti itu. Jadi fasilitasnya modern tapi desain bangunannya gitu itu tetap menggunakan kearifan lokal. Saat ini masih dibangun, kemarin saya baru dari SOE. Ya, jadi nanti fasilitasnya sangat lengkap. Lalu yang selanjutnya ada di roll saja Pak, selanjutnya. Ya. Jadi fasilitasnya lengkap. Nah, yang kedua ada di Tanjung Selor, ini di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, setiap sekolah Unggul Garuda ini luasnya tidak kurang dari 20 hektar. Jadi semua sekolahnya di atas 20 hektar Ibu Bapak. Fasilitasnya sangat lengkap. Stadionnya saja ada yang indoor, ada yang outdoor. Lalu yang ketiga ada di Konawe Selatan, ini di Sulawesi Tenggara. Ya. Selanjutnya dan ada yang terakhir di Belitung Timur. Ini yang keempat. Jadi seperti yang Ibu Bapak lihat, fasilitasnya itu sangat lengkap. Jadi nanti ada hunian buat kepala sekolah, wakil kepala sekolah, untuk guru, tenaga kependidikan itu
Kalau yang di SOE akan ada sistemnya kayak apartemen gitu ya. Jadi ada untuk guru dan teknik juga disiapkan. Selain tentunya ada asrama putra dan putri. Oke. Ya, nah ini adalah tahapan seleksinya, Ibu Bapak. Jadi kami masih membuka tahap 1 untuk pendaftaran dan unggah dokumen administratif ini hingga 14 Maret. Jadi sampai Sabtu ini Ibu Bapak ya. Jadi nanti kalau ada anak Ibu Bapak, peserta didik Ibu Bapak yang memenuhi kriteria umum dan khusus, silahkan nanti untuk difasilitasi untuk mendaftar gitu ya. Nah, nanti di tanggal 17 Maret akan diumumkan hasil seleksi administratif. Lalu nanti di 25 sampai 31 Maret ini akan dilakukan pendaftaran ulang untuk memilih tes center. Tes centernya itu kami gunakan tes center UTBK. Jadi kalau di NTT itu ada 2 ya, di Undana dan Undimor gitu ya. Nah, nanti mereka bisa pilih gitu nanti mau di Undana atau di Undimor. Lalu nanti mereka bisa cetak kartu ujiannya. Nah, ujiannya sendiri ini akan dijadwalkan di tanggal 6 April. Tapi ini nanti kami dengar 6 April sampai 16 April itu TKA ya Ibu ya. Ya, jadi nanti mungkin kalaupun bergeser ke 5 April kemungkinannya Ibu. Jadi sebelum TKA gitu karena jadi di 6 April itu tesnya itu tapi 6 April ini kami sudah sampaikan ke pimpinan ada potensi untuk kita sesuaikan karena ada TKA di SMP. Kan TKA kan jadwal nasional ya, nggak hanya di sini ya. Ujiannya itu nanti yang di tahap 2 adalah TPA, tes potensi akademik, dan tes akademik hanya untuk 3 mapel. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. Jadi 3 mapel itu saja yang akan diteskan. Tesnya ini dilakukan secara online, jadi tesnya online tapi harus datang ke tes center gitu. Jadi karena tesnya CBT menggunakan komputer gitu ya. Jadi nanti dia menggunakan komputer, lalu nanti tesnya sendiri secara online langsung ke ini ya. Oke. Lalu pengumumannya nanti di tanggal 12 April. Ini pengumuman hasil seleksi akademik. Dan di setiap tahapan ini sistemnya sistem gugur ya Ibu Bapak gitu. Jadi ada yang berkurang lagi gitu ya, disaring-saring lagi gitu ya. Lalu nanti di tanggal 17 April itu akan ada tes wawancara. Nah, untuk wawancara ini juga akan dilakukan di lokasinya nanti kemungkinan akan sama di perguruan tinggi juga gitu ya Ibu Bapak. Jadi kalau wawancara nanti sifatnya luring, jadi bukan pakai online gitu ya. Jadi bukan ini tapi luring gitu ya. Lalu nanti di 20 April diumumkan tahap 3 hasil wawancaranya. Baru masuk ke tes terakhir itu adalah pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan ini bisa dilakukan di RSUD atau RSPTN gitu ya. Nanti akan kami informasikan lokasi-lokasinya. Dan untuk pemeriksaan kesehatan ini akan ditanggung penuh oleh Dikti-Saintek. Jadi karena kan nanti untuk tes kesehatan itu biasanya juga lumayan ya, tes itu kan biayanya juga cukup lumayan ya. Jadi itu nanti akan ditanggung gitu ya. Nah, baru nanti kita umumkan hasil akhirnya di 30 April siswa-siswi yang akan masuk di 4 lokasi SMA Hulu Roda Baru. Kami memang mengejar 30 April agar anak-anak yang tidak lulus itu nanti masih punya kesempatan ikut SPMB. Kalau nanti kami terlalu terlambat, takutnya anak ini terlambat juga dia daftar sekolah ya, kan kasihan seperti itu. Jadi memang kami jaga betul supaya di 30 April itu sudah selesai, dan nanti di pekan ketiga Mei itu mereka akan mulai orientasi karena ini kan akan sekolah asrama ya. Jadi kita perlu orientasi dulu sebelum nanti mereka memulai kegiatan persekolahan. Baik, selanjutnya, nah ini adalah data per hari ini Ibu Bapak pagi ini ya. Ini kami menarik dari aplikasi pendaftaran. Jadi memang Nusa Tenggara Timur paling tinggi nih antusiasmenya nih. Tepuk tangan dulu dong buat NTT nih ya. Jadi per pagi
pagi ini sudah ada 676 anak yang terverifikasi, tapi yang sudah selesai pendaftaran dari 676 ini baru 536. Jadi 536 itu bagian dari 676 itu ya Ibu ya. Nah jadi 536 inilah nanti yang akan masuk sampai tahap seleksi administratif. Jadi harus sampai tahap finalisasi. Jadi urut-urutannya itu nanti anaknya akan login dulu. Setelah login dia akan setelah login dia akan melengkapi data-datanya. Kalau sudah selesai semua itu baru verifikasi. Kalau finalisasi. Verifikasi itu untuk menunjukkan apakah dia NISN-nya aktif atau tidak. Jadi nanti di awal itu mereka harus memasukkan NISN, MPSN, dan tanggal lahir. Jadi dari 3 kode ini, 3 data ini, mereka baru bisa membuat login ya gitu, seperti itu Ibu. Nah, lalu kalau di Sultra ya Sultra, Kaltara, dan Bubble ini juga mungkin karena secara populasi juga kan berbeda ya. Seperti di Kaltara kan jauh lebih sedikit populasinya dibandingkan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, nah ini adalah data sebaran per kota kabupaten Ibu Bapak. Nah, bisa dilihat memang yang masih menjadi juaranya TTS ya. Di TTS itu pagi ini sudah ada 448 anak yang terverifikasi dengan 381 yang sudah finalisasi. Nah ini yang menjadi catatan, kemarin saya juga sempat diskusi dengan Pak Kadis di provinsi ya. Mengapa Kota Kupang itu baru 53 anak nih yang sudah terverifikasi, dan yang sudah finalisasi itu baru 38 anak gitu. Karena saya yakin Kota Kupang harusnya punya potensi lebih besar lagi ya dari ini gitu ya. Kayaknya sekolah lebih banyak di sini harusnya daripada TTS, betul tidak Pak? Betul ya? Iya. Oh kan? Wah. TTS 200? Oh lebih banyak. Karena populasinya lebih banyak di sana Pak. Oke, baik. Ya, tapi saya yakin dari 72 itu pendaftaran cuma segini, saya agak ragu ini soalnya. Ya nggak Ibu? Jadi saya yakin banyak mutiara-mutiara yang belum keluar nih dari Kota Kupang gitu. Nah jadi ini kan masih hari Selasa ya, masih ada beberapa hari ke depan. Nanti mohon bantuan Ibu Bapak untuk menyampaikan informasi ini. Nanti bahannya sudah saya sampaikan ke Bapak-bapak di dinas kota. Nanti mohon bisa disampaikan ke orang tua, ke siswa. Nah selanjutnya, siapa yang bisa mendaftar? Nah ini juga yang penting. Oke, ini kriterianya Ibu Bapak. Sekali lagi karena ini adalah pendidikan khusus, ada kriterianya. Kriteria umumnya mungkin lebih mudah diikuti gitu ya. Ada dia WNI pasti, lalu peserta didik kelas 9 semester genap pada SMP atau MTS, atau bentuk lain yang sederajat pada tahun berjalan. Jadi kalau yang lulusnya tahun lalu tidak bisa daftar gitu ya, atau yang sudah sekolah mau daftar lagi juga tidak bisa. Jadi betul-betul yang nanti fresh graduate di tahun ini dari kelas 9 semester genap SMP atau MTS gitu ya, atau yang sederajat. Jadi misalnya ada juga anak-anak homeschooling yang lewat PKBM misalnya, nah itu bisa juga mendaftar. Usia paling tinggi 21 tahun, tanggal 1 Juli 2026, ini sesuai ketentuan dari Dikdasmen. Lalu yang nomor 4, ini sifatnya diutamakan, tapi bukan berarti hanya anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi yang daftar. Jadi anak guru boleh nggak daftar? Boleh. Anak PNS boleh nggak? Boleh. Anak pedagang boleh, gitu ya. Mau karyawan wira swasta atau apa tuh silakan, selama dia memenuhi kriteria umum dan khusus. Jadi nomor 4 ini sifatnya tidak wajib. Jadi sifatnya kalau dia peserta program misalnya kayak PIP, DTKS, PKH, nah itu dia bisa nanti masukkan nomor keanggotaannya. Tapi kalau nggak punya pun nggak apa-apa, bisa daftar. Lalu yang selanjutnya adalah bersedia ditempatkan di lokasi SMA Unggul Garuda Baru gitu. Mungkin karena SOE sekitar 2-3 jam dari Kupang, bukan berarti setiap minggu pulang ya,
Enggak, jadi dia tetap harus ikut pembelajaran, pulangnya sama seperti jadwal teman-temannya pulang gitu ya. Nah, mengikuti seluruh program pengembangan diri. Nah, yang mungkin yang butuh sekali bantuan ibu bapak adalah mencari anak-anak yang memenuhi kriteria khusus ini, ibu bapak. Yang pertama, memiliki nilai paling rendah 85, ini bukan nilai rata-rata ya, tapi nilainya paling rendah 85 untuk 3 mapel, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika semester 1 sampai 5. Jadi berturut-turut nilainya tidak kurang dari 85 gitu. Nah, ibu bapak udah bisa langsung lihat kan ya dari data anak-anak ya, siapa yang potensial. Dan atau, nah ini sifatnya dan atau memiliki prestasi akademik di bidang STEM yang telah dikurasi dan masuk dalam SIKTE. Jadi misalnya dia ikut Olimpiade Sains Nasional atau dia ikut opsi misalnya. Nah, anak-anak ini tapi pemenang ya, bukan hanya ikut tapi pemenang, harus medalisnya, pemenangnya. Misalnya nilai bahasa Indonesianya 80, tapi dia pemenang OSN matematika. Nah, dia boleh daftar meskipun nilainya 80 gitu. Dan kami menarik data ini dari SIKTE. Jadi bukan nanti dia unggah sendiri, tidak. Jadi nanti kami sudah terhubung di sistem kami dengan sistemnya Puspresnas. Jadi nanti kita tinggal tarik data dari Puspresnas seperti itu. Jadi kriteria khusus ini ibu bapak mungkin bisa dikoordinasikan dengan ibu bapak wali kelas 9 gitu ya. Siapa-siapa dari masing-masing sekolah ini Pak Ernest ya bisa dikumpulkan gitu Pak Ernest nanti untuk bisa mendaftar. Nah nanti kalau dibutuhkan coaching klinik mungkin Pak Ernest kami bisa lakukan, misalnya mau secara Zoom misalnya Pak Ernest gitu ya, nanti bisa kita fasilitasi. Kalau ada anak atau orang tua yang mau daftar tapi dia mungkin mau ada yang ditanyakan, nanti juga bisa kita fasilitasi seperti itu. Jadi kami yakin anak-anak yang memenuhi kriteria khusus ini sesungguhnya di Kota Kupang sangat banyak, saya yakin gitu ya. NTT itu gak kekurangan orang-orang pandai, orang-orang yang cerdas istimewa, berbakat istimewa. Nah kami berharap ibu bapak kepala SMP, MTS yang hadir hari ini mohon bantuan untuk menyampaikan informasi ini, mohon bantuan untuk mengidentifikasi anak-anak khususnya yang memenuhi kriteria khusus ini ibu bapak, apalagi kalau dia yang memiliki nilai paling rendah 85 selama 5 semester untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika, ini mungkin bisa difasilitasi untuk segera mendaftar gitu. Karena pendaftarannya masih dibuka hingga Sabtu ini tanggal 14 Maret. Selanjutnya ya, nah ini yang di bagian ini ibu bapak saya ingin menyampaikan ini yang harus disiapkan anak-anak. Jadi scan nilai rapornya semester 1 sampai 5 ini mohon diinfokan scan rapornya itu jadi satu file, jangan 5 file ya, karena nanti yang diunggah cuma satu file, jadi dijadikan satu gitu filenya semester 1 sampai 5. Lalu scan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Nah yang tadi saya sampaikan, ketika kita ngomong diutamakan siswa dari keluarga tidak mampu, itu adalah mereka yang keluarganya mengikuti atau terdaftar sebagai penerima program-program ini. Jadi kalau dia penerima PIP atau PKH, KKS, DTKS, PPKE, atau kalau di NTT ada program, kalau di Jakarta namanya KJP, di sini ada? Ada? Oh tidak ada, berarti hanya program-program dari pusat ya. Nah nanti mereka cuma cukup masukkan nomornya saja, karena nanti kami juga sudah terhubung dengan data dari Kementerian Sosial. Jadi nanti kami bisa langsung verifikasi validasinya dengan Kemensos. Jadi si anak cukup misalnya dia peserta PIP, dia cukup masukkan saja nomor PIP-nya. Nah nanti kita akan langsung verify dengan data di Kemensos seperti itu. Lalu kalau untuk kurasi nampaknya memang nggak bisa diajukan lagi karena batch udah ditutup gitu ya ibu. Tapi kalau misalnya mereka sudah pernah punya prestasi di bidang STEM yang sudah masuk di Puspresnas atau dia ikut oleh perlombaan ajang lomba yang dilakukan oleh Puspresnas atau BPTI, itu kan pemenangnya sudah otomatis masuk yang di SIKTE.
Nah itu nanti bisa dicek saja. Kalau sudah ada di Sinte yang di bidang STEM, nanti kami akan tarik datanya seperti itu. Lalu nah ini memang di tahun ini kami selain pemutahiran Dapodik untuk e-rapor kami belum gunakan sebagai referensi utama untuk di tahun ini karena nampaknya memang tingkat pemanfaatan e-rapor ini juga masih belum optimal ya, apalagi di jenjang SMP Ibu Bapak ya. Jadi tapi ini mungkin Pak Ernest bisa jadi salah satu program Pak Ernest untuk kedepannya agar khususnya kelas 9 Pak bisa nanti e-rapornya dilengkapi sejak semester 1 Pak Ernest. Karena kalau kita pakai e-rapor itu sebetulnya buat siswa lebih objektif. Karena nilai rapor di sekolah A 80 di sekolah lain bisa jadi nilainya lebih tinggi atau bahkan lebih rendah gitu ya. Nah di dalam e-rapor itu kan sudah ada formula penilaiannya gitu Pak Ernest, sehingga nilai itu lebih objektif buat siswa sebetulnya. Jadi mungkin ini juga nanti Ibu Bapak Kepala kedepannya mungkin bisa dimulai dari siswa kelas 9 yang terlebih dahulu gitu ya, apalagi siswa-siswa yang memang potensial untuk masuk ke SMA Unggul Garuda Baru. Ini kan biasanya dari kelas 9, dari kelas 7 sudah terlihat ya anak-anak seperti ini. Nah mungkin dia bisa kita prioritaskan dulu untuk e-rapornya dilengkapi sejak semester 1 seperti itu. Tapi untuk saat ini kami masih menggunakan nilai yang mereka unggah dan nanti nanti bisa masuk ke sekolah Garuda. Lalu ini kami juga harapkan nanti sekolah bisa bantu. Siapa tahu mereka nggak ada scan di rumah gitu ya, nggak ada internet di rumah, mungkin nanti bisa membantu diunggah di sekolah misalnya seperti itu. Selanjutnya, ya ini adalah kanal informasi Ibu Bapak. Itu kalau Ibu Bapak scan barcode ini, itu ada paparan yang saya sampaikan dan ada video tutorialnya nanti di sana juga ada. Jadi bagaimana cara anak-anak itu mendaftar, itu juga video tutorial ada kami siapkan di situ. Jadi bisa langsung diunggah, langsung diunduh seperti itu. Nah, semua informasi mengenai SPMB, PPDB Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Baru maupun Sekolah Menengah Unggul Garuda Transformasi ini kami unggah di Instagram kami. Jadi silakan nanti di follow di @sekolahgaruda.ri. Teleponnya bisa ke 126 atau bisa WhatsApp. Ini bisa message aja ya Ibu Bapak. Jadi kalau di telepon juga gak dijawab, kalau di message malah dijawab ya. Karena ini layanan langsung dari kementerian. Lalu bisa kirim email dan juga bisa ke websitenya. Selanjutnya, ya, nah nanti untuk mendaftar bisa ke sma.unggulgaruda.kemdiktiscientech.go.id. Seperti itu Ibu Bapak dari kami. Terima kasih. Mungkin setelah ini kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin. Tapi sebelumnya mungkin Bu Titin mungkin berkenan Ibu bersama Pak Ernest menyampaikan arahan dulu. Sambil saya mau koordinasi ya Bapak-bapak di situ, siapkan videonya dulu ya. Nanti biar bisa lihat video pendaftarannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat, salam sejahtera, assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Kami pagi hari ini ada cerita menarik karena perjalanan dari Aston to Aston, kembali ke Aston. Jadi kami sebenarnya menginap di sini Bapak Ibu, dan kemudian mendapatkan informasi bahwa di Aston Bapak. Terus kemudian, oh Aston yang mana nih? Sudah diklarifikasi. Oh Aston, yang Aston. Oh Neo Aston apa Aston? Baiklah, kami tadi ke sana. Pas sampai ke sana ternyata, oh dia Neo Aston. Oh, kita kembali lagi dari Aston ke Aston lagi ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu terima kasih banyak dan terima kasih banyak Bapak atas Pak Ernest atas kesempatannya. Saya perkenalkan, saya Andi Fidiatini, dipanggilnya Titin. Biasanya Bapak Ibu, saat ini saya mendaratkan amanah
untuk memimpin Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif atau disingkat SSPT. Salah satu tugas penting dari tim kami di Direktorat adalah untuk mengawal penuh proses persiapan untuk sekolah Garuda, baik SMA Garuda Baru atau SMA Garuda Transformasi. Jadi mungkin hari ini kami fokus kepada SMA Garuda Baru, terutama untuk penerimaan peserta didik baru. Dan kami sangat menyadari bahwa di SOE, di Timur Tengah Selatan itu adalah lokasi pertama, salah satu lokasi pertama, batch pertama untuk SMA Unggul Garuda Baru, Bapak Ibu sekalian. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi pertama dari 4 provinsi yang ditetapkan lokasinya sebagai lokasi SMA Unggul Garuda Baru. Dan sesuai dengan pilar SMA Unggul Garuda, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Fira, yang pertama yang sangat penting yang kami harapkan juga bisa kami tentunya perlu mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu adalah bahwa SMA Unggul Garuda ini adalah salah satu pilar utamanya adalah penyeimbang akses. Sehingga hadirnya SMA Unggul Garuda Baru di NTT, terutama di Timur Tengah Selatan, 3 jam ya Bapak Ibu ya dari sini, dari Kupang. Kami sangat berharap bahwa mutiara-mutiara putra-putri terbaik dari NTT yang kami sadar juga tersebar di setidaknya 3 pulau besar di Flores, di Timor, dan di Sumba. Kami sangat berharap bahwa mutiara-mutiara terbaik dari NTT ini mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di SMA Unggul Garuda Baru yang dirancang sedemikian rupa memang untuk bisa membimbing, mengasah, mengasuh dan mendorong talenta-talenta terbaik, terutama untuk bisa memenuhi kebutuhan negara ini terkait dengan talenta di bidang sains, teknologi, engineering, matematik atau STEM. Bapak Ibu sekalian, sudah banyak cerita-cerita inspiratif dari yang datang dari NTT, dan banyak putra-putri terbaik NTT yang saat ini juga memimpin dan bahkan menjadi salah satu dosen terbaik di ITB ya Bapak Ibu ya, dosen terbaik, dosen termuda usia 24 atau 24 tahun sudah memiliki gelar doktor, dan beliau adalah salah satu putra terbaik NTT. Dan kami sangat yakin bahwa putra-putri terbaik NTT ini adalah salah satu contoh saja di antara berbagai contoh baik yang lain Bapak Ibu. Dan kami ingin agar putra-putri terbaik NTT ini mendapatkan kesempatan sejak awal untuk bisa melanjutkan pendidikan yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah-sekolah di level sekolah menengah pertama, untuk bisa dilanjutkan pembinaannya untuk menjadi talenta terbaik di bidang STEM di SMA Unggul Garuda Baru. Jadi kami sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu sekalian untuk memotivasi para siswa-siswi terbaik. Tadi sudah disampaikan persyaratannya, dan juga mungkin bila nanti ada orang tua, biasanya yang paling banyak bertanya justru orang tua ya Bapak Ibu ya. Kalau kita memposisikan diri sebagai orang tua, tentunya saya sanggup nggak ya berpisah dengan anak saya selama anak saya tinggal di asrama. Nanti anak saya di asrama makannya bagaimana, belajarnya seperti apa. Biasanya sehari-hari saya tahu saat dia bangun sampai dia tidur lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Saya menyuarakan suara hati sebagai orang tua juga begitu. Jadi saya sangat memahami bila ada orang tua yang khawatir dan yang concern. Namun kami berharap Bapak Ibu bisa menyambungkan juga dengan kami bila nanti ada orang tua yang mungkin bertanya atau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Bapak Ibu bisa, kami berharap bisa menyampaikan masukan yang positif, tapi di saat yang sama juga realistis ya Bapak Ibu, karena memang sekolah berasrama itu merupakan perjuangan betul, bahwa kami menyediakan fasilitas yang terbaik, guru-guru yang bisa membimbing dengan baik. Kami juga paham bahwa itu memerlukan ketangguhan yang luar biasa dari siswa-siswi, dan ini justru adalah hal yang juga ingin diasah di SMA Unggul Garuda Baru sesuai dengan pilar kedua, yaitu sebagai inkubator pemimpin. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Terima kasih sekali lagi atas penerimaannya pada tim kami di hari ini, dan kami berharap bisa memfasilitasi, dan ini baru tahun pertama Bapak Ibu, dan kerjasama kita akan sangat penting untuk ke depan.
karena sekolah kami sangat berharap bahwa SMA Unggul Garuda Baru di Soe, Timur Tengah Selatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah pionir, bagian dari pionir SMA Unggul Garuda Baru, dan ke depan pun juga merupakan sekolah SMA Unggul Garuda Baru yang terbaik, begitu ya Bapak Ibu, yang bisa peserta didiknya Bapak Ibu yang mendapatkan beasiswa. Tahun-tahun berikutnya 80% peserta didiknya setidaknya 80% mendapatkan beasiswa. Mereka juga memfasilitasi untuk bisa peserta didik ini berkesempatan untuk bisa mendapatkan beasiswa lanjutan ke perguruan tinggi terbaik di dunia saat nanti mereka menempuh pendidikan sarjana. Jadi karena di proses pembelajaran dan kurikulum SMA Unggul Garuda Baru sudah diatur sedemikian rupa, kami berharap nanti siswa-siswi terbaik dari SMA Unggul Garuda Baru dan juga Garuda Transformasi ini mendapatkan kesempatan untuk bisa berkompetisi dengan baik juga di beasiswa Garuda Sarjana. Bapak Ibu, mungkin di sekolah Garuda.ri tadi ada informasi mengenai Garuda Baru dan juga Garuda Transformasi. Kalau Garuda Transformasi ini nanti Pak Ernest kita bisa menyampaikan informasi kepada sekolah-sekolah di level SMA di NTT ini juga untuk bisa apply sebagai SMA Garuda Transformasi, juga akan mendapatkan fasilitasi untuk penguatan siswa, penguatan guru tenaga pendidikan dan juga manajemen sekolah, agar makin banyak talenta-talenta terbaik terutama di NTT, khususnya juga di Kota Kupang ini, yang kemudian nanti bisa didorong untuk menjadi calon siswa terbaik di berbagai perguruan tinggi terbaik dunia di luar negeri dan juga di dalam negeri. Demikian Bapak Ibu, jadi terima kasih atas kesempatannya. Mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan atau mungkin masukan kepada kami, karena kami sangat meyakini dalam berbagai kesempatan ke depan kehadiran Bapak Ibu ini akan sangat penting untuk langgengnya dan makin berkembangnya SMA Unggul Garuda Baru di NTT. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya, mau kasih. Terima kasih Bu Titi. Kita aplaus untuk Bu Titi. Selamat datang Bu Direktur. Selamat bertemu juga dengan kami. Di depan Ibu hadir seluruh kepala UPTD SMP MTS Kota Kupang. Kami memang sudah mendengarkan pemaparan tadi yang disampaikan juga, dan saya mempersilakan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan atau mau merespon apa yang disampaikan oleh Bu Direktur dan Ibu Vira berkaitan dengan SMA Unggul Garuda. 1, 2, Bapak Ibu siapa? Ibu Christine, kemudian Pak Daud, ada lagi Pak Ibu? Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Christina Purwani dari SMP Kristen Generasi Unggul. Ibu, mungkin sedikit pertanyaan sekaligus masukan kalau boleh. Pertanyaan saya, kan ini seleksinya nasional. Dalam pemikiran saya, kalau seleksi nasional berarti tidak menutup kemungkinan dari provinsi lain untuk masuk jika memang memenuhi syarat. Nah, itu apakah pertanyaan saya, apakah ada kebijakan sesuai dengan tujuan tadi? SMA Unggul Garuda Baru bertujuan ingin memberi kesempatan siswa-siswa terutama di tempat sekolah ini dibangun. Kalau memang dibangun di TTS, di NTT, mestinya sesuai dengan tujuan itu yang saya tangkap adalah memberi kesempatan siswa-siswa untuk daerah Nusa Tenggara Timur, anak-anak ini untuk bisa bersekolah dan mendapat kesempatan ke depannya, Ibu. Masukan saya mungkin, Ibu, apakah ada kebijakan yang sekiranya bisa, kan nanti ada gugur Ibu dari seleksi tahap 1, 2, 3 dan seterusnya. Apakah bisa dari awal ini prioritas di daerah Nusa Tenggara Timur, Ibu? Karena kalau jujur Ibu, kalau mau objektif ya, tentu kalau tadi saya dengar sedikit dari Medan, Sumatera Utara, Ibu kalau mau jujur objektif by data pasti kita di bawah, Ibu. Jadi jangan sampai sekolah ini dibangun tujuannya bagus, tetapi akhirnya yang bersekolah mohon maaf bukan dari putra daerah. Seperti itu. Akhirnya nanti
tujuannya tidak tercapai, kalau memang mereka sulit bersaing. Jujur, saya bukan pesimis, tetapi by datanya mungkin akan gugur itu sebelum di tahap akhir. Mohon dari penyelenggara untuk bisa memberikan kebijakan khusus ibu kuotanya untuk NTT. Mungkin kalau dari luar sekian dengan sekian, kalau NTT di bawah bolehlah sedikit begitu. Itu yang pertanyaan saya. Yang kedua, mohon jangan menjadi penilaian khusus untuk penerima PKH saja ibu, karena jujur kalau di sekolah saya banyak yang terkendala data di TKS sehingga tidak mendapatkan PKH itu. Begitu, ada yang domisili, ada yang single parent dan lain-lain. Tetapi dalam kenyataannya memang perlu dibantu, terus berprestasi juga. Nah sampai nanti karena dia bagus-bagus tapi tidak diutamakan di PKH seperti itu, mungkin bisa bekerja sama dengan kepala satuan pendidikan untuk sebelum acara akhir datanya bagaimana seperti itu. Karena kita mau perbaiki Dapodik juga, dia terintegrasi sama Dispendik begitu. Terima kasih ibu, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih Bu Christine. Mungkin saya tambahkan sedikit maksudnya. Apakah ada kebijakan afirmasi untuk Nusa Tenggara Timur? Ya, atau ya soal anak daerah tadi. Terima kasih. Yang berikut mungkin Pak Daud silakan. Terima kasih Bapak. Tadi persyaratannya ada sertifikat lombanya. Ya. Nah, anak-anak kita ini ada yang ikut lomba, tapi yang mengadakan itu kampus perguruan tinggi, katakan Undana, Unika, dan ada yang melaksanakan itu UGM. Lalu anak kami dari Giovanni sempat masuk 10 besar tingkat UGM waktu lomba dari 1020 orang masuk 10 besar. Apakah itu tidak dianggap? Nah, mohon mungkin pertimbangan supaya karena yang melaksanakan ini bukan biasa-biasa. Nah, kalau itu bisa diakomodir, barangkali anak-anak kita banyak yang lolos. Karena Undana tiap tahun melakukan lomba acara sama. Barangkali itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu, izin menjawab pertanyaan dari Ibu dan masukan dari Bu Christine tadi. Terima kasih banyak Ibu, masukannya sangat baik dan di berbagai rangkaian sosialisasi yang kami lakukan ini menjadi pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh berbagai pihak. Betul Ibu bahwa tujuan dari SMA Unggul Garuda Baru dibangun salah satunya di NTT ini adalah untuk juga memberikan akses kepada putra-putri daerah dengan potensi terbaik. Kami sangat menyadari hal tersebut. Oleh karena itu akan ada memang penerapan dari program atau kebijakan alternatif. Yang catatan kedua yang sangat penting adalah SMA Unggul Garuda Baru ini adalah SMA unggul. Jadi di satu sisi kebijakan afirmatifnya ini akan tetap dilakukan, di sisi yang lain memang persyaratan yang tadi disampaikan oleh Ibu Vira ini adalah persyaratan yang kami harapkan bisa dipenuhi. Jadi kalau kita melihat persyaratan khususnya dengan nilai yang ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga matematika, kami paham bahwa mungkin ini makin menyaring gitu ya Bapak Ibu siswa-siswa potensial yang bisa mendaftar di SMA Unggul Garuda Baru, dan juga dengan persyaratan, salah satu persyaratannya kan dan atau ya, salah satu persyaratannya adalah tadi prestasi di bidang lomba-lomba di bidang STEM yang sudah dikurasi Pospesnas. Jadi kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Daud, terima kasih, itu bisa saja Pak disampaikan, tapi memang catatannya adalah harus sudah dikurasi oleh Pospesnas. Ini mengingat waktu atau masa pendaftaran saat ini yang sudah sangat mepet, bila nanti siswa yang bersangkutan yang tadi disebutkan ternyata apply masuk ke website pendaftaran, mungkin kami akan bisa diinformasikan Pak namanya dan seterusnya, agar nanti kami bisa juga minta bantuan khusus untuk Pospesnas untuk bisa mengoperasi prestasi siswa yang bersangkutan.
Mengapa aspek kurasi ini menjadi penting? Kami juga adalah masukan juga dari Mendikbud, masukan dari Puskesmas, karena ajang lomba sangat banyak ya Bapak Ibu, tapi ternyata perlu dilakukan benchmarking yang sangat baik, sehingga agar di satu sisi kita nanti bisa berstrategi, sisi kita memang dikirim ke berbagai lomba dan ada kesempatan untuk melakukan kurasi sebenarnya, tapi kami sadar itu memerlukan waktu. Di sisi yang lain juga agar keikutsertaan siswa kita di dalam berbagai lomba itu juga disertai dengan kualitas pelaksanaan lomba yang berbagai ajang lomba yang baik gitu. Nah itu sebenarnya ingin menjaga agar siswa-siswi kita lebih fokus gitu untuk mengikuti lomba-lomba yang memang berkualitas baik. Karena lomba-lomba penyelenggara pasti akan banyak ya Bapak Ibu, dan itu perlu sangat dijaga kualitasnya. Jadi semoga bisa langsung menjawab pertanyaan Pak Dr. tadi ya Bapak. Jadi memang aspek afirmatif yang kami terapkan di dalam SMA Garuda Baru ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebijakan ekonomi tadi. Tapi betul Bu Christine, kalau misalnya nggak ada datanya, tapi ternyata memang secara ekonomi memang tidak mampu, jadi seperti apa? Di dalam aplikasi pendaftaran saat ini itu tidak menjadi, misalnya Ibu belum ada datanya Ibu, itu masih bisa mengisi melengkapi hal yang lain. Karena kami sangat sadar mengutamakan ya Bu ya, mengutamakan yang memang secara ekonomi kurang beruntung dan selama ini mendapatkan berbagai bantuan pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tapi di sisi lain kami juga sangat menyadari, makanya tidak compulsory dilengkapi saat pendaftaran, karena kami menyadari ini diutamakan. Artinya mungkin ada yang tidak perlu memerlukan itu di satu hal, yang lain juga sebetulnya memerlukan atau perlu dipertimbangkan sebagai memerlukan atau kurang beruntung secara ekonomi, tapi tidak ada data bantuan yang diterima. Misalnya selama ini mungkin bantuan yang sifatnya informal dan lain-lain, ada kendala terhadap data. Itu nanti akan kami ada tahapan wawancara Ibu yang memang kami gunakan untuk konfirmasi setelah tahapan-tahapan tes untuk akademik dan lain-lain. Pokok kebijakan afirmatif yang kedua sebenarnya adalah lokasi. Betul Ibu, kami sangat mempertimbangkan siswa-siswi potensial dengan prestasi akademik yang sesuai dengan syarat khusus tadi dari lokasi-lokasi di SMA Unggul Garuda Baru, di NTT, dari sudut pandang provinsinya, dan terutama juga di Timur Tengah Selatan. Yang paling dekat tentunya nanti akan mendapatkan keutamaan. Tapi dari dua kebijakan pokok afirmatif tadi Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan juga bahwa kami paham bahwa ini tidak mudah untuk diterapkan, dan kami sangat memerlukan dengan Bapak Ibu bahwa persyaratan khusus untuk aspek akademis tadi harus dipenuhi setidaknya salah satunya. Jadi nanti pada saat sudah masuk ke tes tertulis, bila persyaratan khusus itu sudah dipenuhi di tahap administratif, kemudian diundang untuk masuk ke tes tertulis, di dalam tes tertulis ini kemudian nanti aspek kebijakan afirmatifnya akan kami terapkan juga. Lokasinya dari mana nih? Kalau misalnya nilainya ternyata ada keselisih dan seterusnya, kami juga tentunya akan mempertimbangkan asal dari siswa-siswi ini. Hal penting lain yang kami usahakan di SMA Garuda Baru selain dari kebijakan afirmatifnya, jadi yang saya tekankan begini Bapak Ibu, kami sangat ingin bahwa pokoknya kalau dari NTT sudah pasti masuk, inginnya begitu ya Bapak Ibu. Tapi mohon berkenan mempertimbangkan bahwa SMA Garuda Baru adalah SMA unggul Bapak Ibu, dan SMA unggul ini artinya didukung oleh guru-guru yang juga unggul, didukung oleh siswa-siswi yang memiliki potensi unggul. Kalau Bu Fira selalu mengingatkan kecerdasan istimewa, bakat istimewa gitu ya Bapak Ibu. Artinya memang sekolah ini memang sekolah unggul yang memerlukan siswa-siswa yang unggul, karena kalau tidak nanti sebetulnya kasihan siswa-siswinya juga ya Bapak Ibu. Dan kami meyakini di NTT dan terutama di Kota Kupang ini banyak sekali siswa-siswi potensial yang bisa melanjutkan di SMA Unggul Garuda Baru. Hal lain, kalau tadi Bu Christine menyampaikan sesuatu yang sangat menarik, betul tidak bahwa SMA Unggul Garuda Baru nanti siswa-siswinya asalnya dari berbagai wilayah di Indonesia? Betul. Dan kami memberikan kesempatan kepada calon siswa-siswi SMA Unggul Garuda Baru untuk menetapkan pilihan mau kemana, mau ke Belitung Timur, mau di NTT, mau di Kalimantan Utara atau Sulawesi Tenggara. Jadi calon siswa-siswi dari berbagai wilayah di Indonesia bisa nanti memilih di NTT, termasuk juga siswa-siswi dari NTT. Dan sebaliknya,
calon siswa-siswi dari NTT bisa saja begini ya Bapak Ibu, tanggung kalau misalnya anak UPA nih, maaf ya Bapak Ibu ya, contohnya kalau jauh dari mama papa sekalian saja lah aku ke Sulawesi Tenggara ya, atau ke Belitung Timur sekalian aku perginya. Kalau SUE saja lah, kalau lompat sekalian cuma lompat waktu terus gitu Bapak Ibu ya, bisa saja siswa-siswi terbaik di NTT ini memilihnya di lokasi yang lain, itu juga sangat mungkin gitu Bapak Ibu. Dan kami berusaha untuk balance, menyeimbangkan betul, karena kita juga ingin di SMA Garuda Baru ini menjadi melting pot ya istilahnya Bapak Ibu, wadah tempat siswa-siswi berpotensi dari seluruh wilayah Indonesia itu saling berinteraksi, saling belajar, mengembangkan wawasan budayanya dan juga apa ya, dan namanya cultural humility ya, kerendahan hatinya, untuk dia bisa belajar dari awal, mereka bisa beradaptasi dengan berbagai perbedaan, termasuk juga antar siswanya. Sehingga kalau misalnya satu sekolah di NTT, kita berharap tentunya di SOE memberikan kesempatan terbaik juga kepada calon siswa-siswi dari NTT. Tapi kalau hanya dari NTT, kesempatan untuk bisa beradaptasi yang nanti itu akan menjadi salah satu kemampuan penting saat mereka nanti bersekolah di berbagai perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri, itu jadi kurang terasa karena jadi homogen gitu ya. Walaupun mungkin NTT saja juga tidak homogen ya Bapak ya, pasti juga sudah sangat beragam, saya sangat menyadari. Tapi itu ya Bapak Ibu, jadi pasti nanti akan ada dibuat sedemikian rupa komposisinya sehingga berdasarkan preferensi, tentunya hasil tesnya dan hasil seleksinya berdasarkan preferensinya dan juga tujuan agar SMA Garuda Baru ini bisa menggambarkan ini adalah gambaran Nusantara gitu Bapak Ibu. Mereka dididik dalam lingkungan yang memang sudah menghormati dan mengapresiasi dan menjadikan keberagaman itu adalah bagian dari proses pembelajaran sehari-hari. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga menjawab Ibu Christine. Terima kasih banyak atas masukannya Ibu. Kami sangat senang dan sangat berharap nanti kalau misalnya dalam beberapa hari ini bisa makin didorong dan motivasi siswa-siswi terbaik dari SMP dan MTS di Kupang, kami sangat berterima kasih. Namun kami juga berharap ini bukan yang pertama dan terakhir gitu Bapak Ibu. Jadi kita masih harus terus berkolaborasi dan memberikan semangat kepada putra-putri terbaik di seluruh kabupaten kota di NTT ini untuk bisa memanfaatkan fasilitas dari negara melalui SMA Garuda Baru. Terima kasih. Mungkin Mbak Fira mau nambahin. Baik, terima kasih Bu Direktur. Mungkin hal lain juga lewat adanya SMA Garuda Baru ini, Bapak, kami berharap sebetulnya anak-anak di tingkat SMP, MTS dan sederajat di kota Kupang maupun di NTT secara keseluruhan berprestasi secara akademik. Kalau anak SMA itu kan biasanya motivasi karena mau ke perguruan tinggi ya. Dia udah punya cita-cita mau ikut SNBP, SNBT. Itu yang membuat mereka termotivasi gitu ya. Nah, kita berharap motivasi itu nanti juga bisa timbul di SMP. Dan apa yang kemudian kita lakukan dalam seleksi ini Pak Ernest, ini bisa jadi bahan untuk refleksi nanti Pak Ernest. Misalnya, oh ternyata kita masih kurang di bidang apa. Apakah, tadi kan ada 3 ya yang dilihat, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Misalnya, nanti itu bisa dikaji kembali gitu. Oh, mana yang anak-anak kita sudah kuat, mana yang masih belum kuat. Lalu tadi misalnya tentang fasilitasi dalam berbagai lomba untuk anak-anak yang memang potensial diarahkan untuk ke bidang STEM gitu misalnya. Jadi nanti karena ini kan nggak bisa dilakukan di kelas 9 sebetulnya ya, ini kan harus sudah dilakukan sejak hari pertama mereka masuk di kelas 7 gitu Ibu Bapak. Nah ini mungkin nanti bisa jadi program prioritas juga nih Pak Ernest ke depannya gitu ya. Mungkin ada program persiapankah untuk anak-anak ini gitu. Jadi anak-anak di NTT itu bisa dicari mutiara-mutiaranya NTT ini sejak SMP sudah dipersiapkan gitu misalnya seperti itu. Jadi dan kami berharap SMA Garuda Baru itu nanti ketika sudah berdiri, ketika sudah beroperasi bukan sebagai Menara Gading, bukan sebagai komplek elit misalnya, tidak ada yang seperti itu. Kita berharap
mereka bisa menjadi tempat belajar banyak pihak, termasuk mereka sendiri untuk belajar tentang apa yang terjadi di masyarakatnya. Kami juga berharap nanti Bapak Ibu dari sejak di SMP mungkin nanti ada, karena desain dari sekolahnya, apalagi ini kan akan menjadi sekolah dengan berbagai kurikulum yang tadi dikembangkan ya Ibu Bapak bisa menjadikan ini seperti lab school gitu, laboratoriumnya Ibu Bapak sebetulnya untuk belajar juga di sana. Anak-anak itu nanti belajar kayak apa sih di dalam SMA Unggul Garuda Baru ini? Nah, kira-kira saya sebagai kepala sekolah, saya sebagai guru SMP, apa kira-kira yang nanti bisa kami kembangkan untuk mempersiapkan anak-anak yang mau masuk ke sini? Jadi fasilitas yang nanti dibuat di sana itu kan fasilitas negara Ibu Bapak, bukan kompleks militer, bukan kompleks yang dilarang untuk kemudian menjadi tempat belajar Bapak Ibu, tidak. Termasuk anak-anak juga nanti, gitu ya. Nanti bisa jadi ke depannya ada program-program visitasi misalnya dari guru, kepala sekolah, siswa untuk datang dan melihat bagaimana sih pembelajaran dilakukan di sana. Jadi saya merasa ini harusnya bisa menjadi motivasi lebih buat Ibu Bapak, dan sekali lagi yang mau kita bangun ini sekolah. Jadi bukan program yang setahun 2 tahun selesai gitu ya. Kita berharap ini akan berkesinambungan, dan kami berharap Ibu Bapak menjadi bagian dari kebersinambungan program ini ke depannya. Mengajak Bapak Ibu, kita bersama-sama membuat sejarah untuk anak-anak kita menjadi angkatan pertama di sekolah ini. Bapak Ibu bisa lihat SMA Taruna Nusantara kemarin, itu angkatan pertamanya salah satu putra daerah kita, Brigadir Jenderal Simon Petrus Kamasi. Itu angkatan pertama SMATN. Dan tahun kemarin NTT atau Kota Kupang, Bu Direktur, itu mengutus sekitar 11 orang putra putri terbaik kota ya, bukan NTT, Kota Kupang, ada di sekolah itu. Nah Bapak Ibu, SMATN kita bisa tembus. Nah saya yakin kalau kita sama-sama siapkan anak-anak kita, maka tidak mungkin kita tidak menciptakan sejarah sendiri. Oleh sebab itu, dengan penuh kesadaran saya ajak Bapak Ibu yang memang betul-betul tahu kemampuan anak-anak di tiap-tiap sekolah, kita dorong. Kita memang butuh effort yang luar biasa untuk meyakinkan orang tua berkaitan dengan sekolah yang baru akan dibangun ini. Kita kan kalau belum ada bukti kita belum percaya ya Bapak Ibu. Tapi dengan dengan kehadiran Ibu Direktur dan teman-teman yang kemarin datang, Ibu Olin dan sosialisasi yang dilakukan virtual kemarin sudah beberapa kali, itu wujud kesungguh-sungguhan dari Republik ini untuk mempersiapkan anak-anak bangsa menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masa yang akan datang. Dan salah satunya kita diberikan penghargaan luar biasa. Sekolah itu dibangun di tanah kita, di tanah timur. Dan itu ada di Timur Tengah Selatan, 3 jam kurang lebih dari Kota Kupang. Nah Bapak Ibu, mari kita tangkap peluang ini ya, kita tangkap momen ini supaya sekali lagi Bapak Ibu membuat sejarah sendiri berkaitan dengan keberadaan sekolah ini. Karena sekali lagi sekolah ini sekolah yang luar biasa. Bapak Ibu bayangkan informasi yang kita dapat bersama, sudah melakukan kerjasama dengan 100 universitas terbaik di dunia. Artinya anak-anak kita juga disiapkan untuk bisa bersaing di tingkat internasional, bukan hanya tingkat lokal atau nasional. Nah sekali lagi Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk mari yang tahu kemampuan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Nilai 8,5 saya pikir banyak anak-anak kita yang ada juga di situ. Jangan disimpan mereka Bapak Ibu. Jangan disimpan mereka. Persoalan dari lolos atau tidak dalam seleksi ini nanti kita masuk dulu, kita tes dulu di situ supaya kita tahu anak-anak kita kemampuannya sampai di mana ketika dia ikut seleksi terbuka secara nasional ini. Sembari kita berdoa semoga
dua metode atau dua komponen afirmasi yang tadi disampaikan itu memang bisa kita diterapkan untuk kita. Kalau dua itu kita tidak masuk, kita jangan salahkan panitia atau pihak yang merekrut anak-anak kita ini untuk kuota itu diisi oleh anak-anak dari luar Nusa Tenggara Timur. Nah, kita jaga itu bersama Bapak Ibu, sehingga dari 160 siswa nantinya itu mungkin ada di situ ada 10, 15, 20, 25 orang. Dan saya yakin kalau anak-anak kita lebih dari 50 yang memenuhi syarat itu pasti ya bisa hebat Bu Direktur, tapi harus ikuti dulu, harus bisa bersaing dulu. Kenapa? Karena ini bukan abal-abal Bapak Ibu. Ini sekolah yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin Republik ini di masa yang akan datang. Saya pikir itu tambahan dari saya. Terima kasih banyak. Saya silakan Bapak Ibu Direktur mau menyampaikan lagi. Ya, terima kasih banyak Pak Ernest atas penguatannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, langkah pertama adalah memotivasi tentunya siswa-siswi dengan potensi akademik yang terbaik yang memenuhi syarat untuk SMA untuk mendaftar. Langkah berikutnya itu sebetulnya adalah saya paham untuk siswa-siswi terkait dan juga orang tua itu adalah keluar dari zona nyaman mungkin ya Bapak Ibu, karena sudah punya rencana sebelumnya untuk saya mau sekolah di sini, saya mau sekolah di sini dan seterusnya. Tapi mohon izin Bapak Ibu sekalian, visi bersama ini tidak akan terwujud tanpa dukungan seluruh pihak termasuk Bapak Ibu, para kepala sekolah dan juga nantinya kami berharap bisa memotivasi siswa-siswi terbaik dari sekolah Bapak Ibu untuk bisa karena bukan hanya menempatkan siswa-siswi ini nantinya sebagai tidak akan ditempatkan sebagai objek ya Bapak Ibu, tapi justru sebagai subjek pembelajaran, karena siswa-siswi ini yang nanti akan menentukan dan arah dan proses pembelajarannya seperti apa, dan kami berharap juga sangat bisa memenuhi dan mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik proses pembelajaran yang diinginkan oleh Bapak Ibu, oleh putra putri terbaik nanti yang akan masuk di SMA Garuda Baru. Jadi semoga Bapak Ibu berkenan untuk memperkuat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ernest tentang mari kita ambil langkah pertama Bapak Ibu ya. Jadi langkah pertama untuk kemudian nanti kami sangat berharap terus bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian, dan kami berharap bisa bermitra dan belajar bersama dengan siswa-siswi terbaik dari NTT di SMA Garuda Baru. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Peluang untuk semua, tetapi kalau di provinsi lain ada, kita prioritaskan anak NTT dan tentu saja mempunyai kriteria yang telah disebutkan tadi. Untuk itu, kalau dilihat dari data tadi, di Kota Kupang baru sedikit dan kebanyakan di TTS karena mungkin mereka melihat bangunannya sudah ada. Nah, NTT ini luas, bukan hanya di Tanah Timur, tetapi di Sumba, Flores, dan daerah lainnya. Kami menyarankan kalau boleh, deadline waktunya itu diperpanjang lagi supaya anak-anak kami yang berada di daerah lain pun berkesempatan untuk mendengar lalu bisa masuk ke sekolah ini. Karena bagaimanapun juga kalau di Sumba, kalau masuk itu membawahi nama NTT. Terima kasih. Video tentang sekolah Garuda yang di NTT. Siap.
halaman website SMA Unggul Garuda. Anda diharuskan melakukan SMA Unggul Garuda dengan link smaunggulgaruda.kemdiktisayutek.go.id, dan Anda akan diarahkan pada tampilan berikut ini. Klik menu daftar, isi form yang telah disediakan, email, nama lahir, nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, nomor induk siswa nasional atau NISN, tanggal lahir. Setelah selesai, klik lanjut. Setelah form registrasi sudah terisi dan tombol lanjut sudah dipilih, maka Anda akan diminta kode OTP. Pilih kirim OTP seperti tampilan berikut ini. Kemudian OTP akan masuk ke email Anda seperti pada gambar berikut ini. Setelah kode OTP masuk di email Anda, ketikkan OTP seperti pada gambar berikut dan pilih tombol verifikasi OTP dan pilih tombol lanjut. Setelah verifikasi OTP sudah dilakukan, kemudian membuat kata sandi seperti pada gambar berikut dengan panjang 8 karakter. Kemudian pilih tombol buat akun. Setelah kata sandi dibuat, maka akun bisa digunakan untuk masuk ke website SMA Unggul Garuda. Kita akan diarahkan masuk ke dalam website untuk melakukan login. Setelah akun Anda dibuat, maka Anda bisa masuk ke dalam website SMA Unggul Garuda dengan memilih tombol masuk, serta masukkan email dan kata sandi Anda, dan memilih tombol masuk seperti gambar berikut ini. Sebelum akun bisa digunakan, Anda harus memverifikasi akun dengan memilih tombol verifikasi sekarang seperti berikut. Setelah akun terverifikasi, akan tampil notifikasi seperti pada gambar berikut ini. Setelah Anda masuk ke dalam akun website SMA Unggul Garuda, Anda diminta melengkapi data pribadi. Pertama, upload foto pribadi Anda dapat dilakukan dengan memilih tombol upload foto seperti gambar berikut. Ketentuan foto terdapat pada gambar ini. Anda dapat memilih foto dengan menggunakan tombol choose file. Setelah foto sudah sesuai ketentuan, maka Anda bisa mengupload foto dengan memilih tombol upload. Upload akta kelahiran Anda sesuai format PDF, JPG, atau PNG, maksimal 5 MB. Dapat dilakukan dengan memilih tombol upload akta kelahiran seperti pada gambar berikut ini. Upload surat pernyataan pendaftaran SMA Unggul Garuda baru dengan terlebih dahulu mengunduh template, kemudian isi template tersebut, serta upload surat pernyataan pendaftaran SMA Unggul Garuda baru sesuai format template seperti pada gambar berikut ini. Anda juga dapat mengajukan perubahan alamat yang dapat dilakukan dengan memilih tombol ajukan perubahan alamat seperti pada gambar berikut. Setelah tombol ajukan perubahan alamat dipilih, maka Anda diminta untuk mengisi perubahan alamat pada form seperti gambar berikut ini. Form kemampuan ekonomi juga dapat Anda isi sesuai form dan dokumen pendukung yang diminta seperti pada gambar berikut. Setelah semua data terisi, Anda dapat memilih tombol simpan. Setelah Anda mengisi data pribadi, Anda diminta untuk mengisi data pendidikan sekolah asal dengan form nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Dan upload scan rapor dengan memilih upload scan rapor seperti gambar pada berikut ini. Kemudian klik tombol simpan. Setelah Anda mengisi data pribadi dan pendidikan, Anda diminta untuk mensinkronisasi prestasi yang tercatat pada Puspresnas Kemdikdasmen dengan memilih tombol sinkronisasi ulang seperti pada gambar berikut ini. Setelah Anda mengisi data pribadi, pendidikan, dan prestasi, Anda diminta untuk memilih pilihan sekolah Garuda. Terdapat 4 pilihan sekolah. Anda diminta memilih pilihan sekolah minimal 1 pilihan sekolah seperti pada gambar berikut ini. Setelah sekolah dipilih, Anda dapat memilih tombol simpan. Setelah Anda mengisi data pribadi, pendidikan, prestasi, dan pilihan sekolah, Anda diminta untuk mengecek kembali data yang sudah diinput pada tab finalisasi. Anda dapat melihat kelengkapan data yang terlihat pada checklist status kelengkapan data seperti pada gambar berikut ini.
Dan apabila data sudah terchecklist, maka data sudah lengkap dan Anda bisa melihat dan mengecek kembali data yang sudah Anda isi sebelumnya. Apabila data sudah lengkap dan benar, maka Anda bisa melakukan checklist persetujuan dan memilih tombol ajukan pendaftaran seperti gambar berikut. Setelah Anda mengklik tombol ajukan pendaftaran, maka akan muncul pernyataan dan persetujuan siswa pendaftar. Anda dapat membaca pernyataan dan persetujuan tersebut. Apabila sudah setuju, maka Anda dapat menceklis dan mengklik tombol setuju dan ajukan pendaftaran seperti gambar berikut. Demikianlah petunjuk penggunaan aplikasi pendaftaran SMA Unggul Garuda Baru. Oke, baik, izin Ibu Bapak. Nanti dia dikasih kesempatan namanya masa sanggah. Jadi dia bisa masukkan kelengkapan yang masih kurang tadi. Termasuk misalnya udah buru-buru nih karena udah sekarang udah tanggal berapa, di tanggal 10 dia buru-buru masuk, ternyata foto lupa dia unggah. Karena nanti begitu dia finalisasi memang di sistem kami kunci. Jadi memang dikunci sistemnya supaya nanti tidak berubah-ubah terus datanya kan. Karena itu akan menyulitkan juga buat kami sebagai panitia seleksi gitu ya. Nah, jadi kalau dia sudah sampai tahap finalisasi, lalu nanti mau ada yang diperbaiki, bisa dia lakukan di masa sanggah. Jadi di periode daftar ulang itu bisa dia perbaiki. Misalnya pas fotonya ternyata foto dia SD gitu ya, bukan foto dia SMP misalnya. Nanti dia bisa perbaiki. Atau tadi scan rapornya belum 5 semester, nanti bisa dia perbaiki juga gitu Ibu Bapak. Nah, tadi yang mungkin boleh tolong ditampilkan yang kanal informasi. Saya sudah bilang, mari Bapak Ibu dan saya ada dalam upaya sadar menciptakan atau membuat sejarah anak kita menjadi angkatan pertama di SMA Unggul Garuda Baru. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kesediaan Ibu Direktur dan rombongan dan kita semua yang sejak pagi tadi dari jam 8 sudah hadir di sini. Tangannya simbol burung ya. Baik, semuanya lihat ke kamera 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Salam literasi. Satu lagi Bapak Ibu, satu lagi salam literasi. Baik, iya baik lihat kamera 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terima kasih.